OSK tahun 2004. Nomor polisi mobil-mobil di suatu daerah selalu terdiri dari 4 angka. Jika jumlah keempat angka pada setiap nomor juga harus genap, jumlah keempat angka pada setiap nomor harus genap, serta angka 0 tidak boleh menjadi angka pertama, maka berapa banyak sistem penomoran mobil yang dapat dibentuk? Berarti kotaknya ada berapa? Ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. Nah, katanya tadi gini, eh, jumlah keempat angka pada setiap nomor juga harus genap. Artinya, eh, angka pertama ditambah angka kedua ditambah angka ketiga tambah angka keempat harus genap. Maka kemudian eh, kita akan bagi ini menjadi beberapa kasus, ya nggak? Enggak. Yang pertama apa? Eh, Kalau angka semuanya genap. genap semua, ya. Terus selain itu apa lagi? Ganjil semua. Ganjil semua. Terus ada lagi? 2 genap sama 2 ganjil. 2 genap sama 2 ganjil. Benar. Cuman itu kan kasusnya. Ya. Bisa genap semua, karena kalau genap tambah genap tambah genap tambah genap itu genap. Bisa ganjil semua. Bisa 2 genap 2 ganjil ya. Ya. Tapi sebelumnya kita bahas yang genapnya dulu. Angka genap itu ada angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Sementara angka ganjil ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita bahas yang genapnya dulu. Angka genap berarti karena di awal itu angka 0 tidak boleh menjadi angka pertama ya. Artinya di angka pertama, di kasus yang semua angkanya bilangan genap, ada berapa pilihan? Ada 4. 4, iya. Bisa pilih 2, 4, 6, atau 8. Di angka keduanya berapa pilihannya? 5. 5 ya. Ini 5 terus 5. Kita kalikan 4 kali 5, 20. Kali 25 berapa itu? 500 ya? Sama? Sama ya? Kemudian kalau semua angkanya ganjil, artinya ini bebas ya. Kita bisa pilih angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Artinya ada 5 pilihan di sini. Ini juga 5. Ini 5, terus ini 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 25, 625. Tapi ini kan baru 2 kasus ya. Nah, kasus yang ketiga apa? 2 ganjil dan 2 genap. Masalahnya 2 ganjil dan 2 genap ini penempatannya bisa jadi banyak. Bisa jadi ya, ganjilnya di sini. Ini ganjil, ini ganjil, ini genap, genap. Kemudian bisa jadi sini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap. Atau bisa jadi Rizky kayak gini, Ke. Rizky karena banyak kata-katanya jadi Rizky misalkan ganjil X genap Y, Kak. Tapi sama. Iya. Ada kasus yang pembagian kasus kayak gini juga. Iya, kayak X X Y Y X Y. Ya, ini ganjil. Ada banyak ya kalau ini ya. Terus ada bisa jadi sini genap, ini ganjil, ini ganjil, terus ini genap. Jadi kita bikin semua kasusnya dulu ya. Bisa genap, ganjil,
genap, ganjil, atau kasus terakhir bisa jadi 2 genap di awal, genap-genap, ganjil, ganjil. Nah, dengan logika yang sama seperti sebelumnya, kita coba cari per kasus. Ini nanti ganjilnya 5 kali 5, genapnya 5, ini 5 juga, 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Terus kasus yang di bawahnya 55, 55, 625 juga. Ini 5, 5, 5, 5. Ini bebas ya, 625. Nah, karena ini genap di awal, berarti cuma 4 pilihan yang bisa dipilih kecuali angka 0 ya. Makanya cuma ada 4, ini 5, ini 5, ini 5, 500. Ini juga 4 kali 5 kali 5 kali 5, 500. Terakhir ini 4 kali 5 kali 5 kali 5, 500. Berarti totalnya dijumlahkan 1.500 tambah 500, 2.000. Terus 625-nya ada 1, 2, ada berapa tuh ya? 3, 4. Berarti totalnya 500 kali 4 ditambah 625 kali 4 ya. 2.000 ditambah 2.500 kalau nggak salah hitung ya. Jadi jawaban akhir untuk soal ini adalah 4.500. Ada yang nyari ini dapat 4.500? Genza, gimana? Berapa jawabannya? Laras? Lars lupa yang ganjil genap yang ketiga tuh. Hmm. Jadi Laras berapa jawabnya? Dapatnya? 1125. Ininya apa ya? Kasusnya belum semuanya ya terpikirkan ya. Iya, Kak. Tapi mengerti kan penjelasan barusan? Mengerti, Kak. Genza gimana? Ya, belum bisa, Kak. Belum dapat ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi penjelasan barusan mengerti ya? Izan? Mengerti, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, tugas kemarin. Pada suatu turnamen yang diikuti oleh 6 tim dengan sistem pertandingan sebagai berikut. Tim F melawan tim E, dan tim yang kalah sebagai juara 6. Artinya yang pertama kali bertanding adalah E dan F. Kemudian akan diperoleh satu orang sebagai juara 6. Sedangkan tim yang menang menghadapi tim D. Yang kalah melawan antara apa ya? Jadi katakanlah tadi tim E yang menang. Tim E ngelawan tim D. Kemudian yang kalah akan jadi juara 5, sedangkan pemenangnya menghadapi tim C. Yang kalah nanti akan jadi juara 4, sedangkan pemenangnya menghadapi tim B. Yang kalah jadi juara 3, sedangkan yang menang dapat melawan tim A. Kemudian yang kalah jadi juara 2, sedangkan pemenangnya juara 1. Ada berapa banyak susunan juara yang dapat dibuat? Artinya kalau kita bikin ke dalam bentuk apa ya, bagan ya. Artinya di turnamen ini pertama E lawan F, kemudian yang menang akan melawan D, kemudian yang menang akan berhadapan dengan C, lalu yang menang akan berhadapan dengan B,
Yang menang terakhir akan berhadapan dengan A. Di sini yang kalah akan mendapat juara 6. Di babak kedua yang kalah dapat juara 5. Babak ketiga yang kalah dapat juara 4. Kemudian juara 3. Kemudian di tahap terakhir yang kalah juara 2. Sementara satu orang pemenang itu mendapatkan titel sebagai juara 1. Pertanyaannya, ada berapa banyak ini ya, susunan juara yang dapat dibuat? Kalau Rizky tadi berapa jawabannya, Ge? Berapa nih tadi? 64, Kak. Yang lain gimana, Laras? Lars masih agak bingung sama ini, Kak. Genza? Saya 32, Kak. Kedua. Kita coba cek ya. Kayaknya jawaban itulah Genza yang benar. Rizky ada sedikit kekeliruan kayaknya, Ki. Izan belum ini ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau untuk soal ini, bentar. Kotaknya itu kan ada 6. Karena yang mau kita pilih adalah siapa yang jadi juara 6. Kemudian milih juara 5-nya, juara 4, juara 3, juara 2, dan juara 1. Kita bahas dari juara 6 dulu. Kenapa juara 6 yang dibahas terlebih dahulu? Karena yang pertama kali kita peroleh pasti juara 6. Ya. Ada berapa pilihan juara 6? Siapa saja yang bisa jadi juara 6? Tentu 2 orang ya. Kalau bukan E pasti si F. Makanya di sini dibikin 2 pilihan. Sampai di sini paham? Paham, Kak? Nah, kemudian kan satu orang maju nih ke tahap berikutnya berhadapan dengan si D. Yang kalah jadi juara 5. Berarti juara 5 itu kan ada 2 kemungkinan. Bisa si D, bisa jadi lawannya si D. Ngerti? Lanjut ke juara keempat. Yang jadi juara 4 bisa si C atau lawannya si C. Makanya 2 pilihan. Yang menang lanjut ke tahap berikutnya berhadapan dengan si B. Yang kalah pilihannya ada 2. Bisa B, bisa lawannya si B. Makanya di sini 2. Kemudian terakhir di babak final yang jadi juara 2 siapa? Bisa si A, bisa lawan si A. Katakanlah lawan si A ini adalah si X. Kita kan nggak tahu nih entah siapa yang ngelawan si A nih. Berarti pilihan yang jadi juara 2 ada berapa orang? 2 kan? Nah, untuk juara 1 gimana? Juara 1 tentu pilihannya tinggal 1 orang. Kenapa 1 orang? Ibaratnya kayak gini. Juara 2-nya antara si X atau si A. Ada 2 pilihan. Katakanlah si A yang jadi juara 2. Berarti yang jadi juara 1 siapa ya? Tinggal si X pilihan, yang nggak ada pilihan lain. Nanti kan kalian bisa jawab tuh. Lah, tapi kan bisa jadi kan juaranya si A juga. Ya memang. Tetapi kan ibaratnya kayak gini loh. A baru bisa jadi juara 1 kalau juara 2-nya sudah ditentukan. Juara 2-nya menentukannya kayak mana? Yaitu tadi, pilihannya ada 2. Bisa X, bisa A. Kalau X yang jadi juara 2, juara 1 tinggal 1 pilihan. Intinya kan di juara 1 itu ada berapa pilihan yang tersedia. Ya tinggal 1 orang lagi. Bisa dipahami sampai di sini? Rizky, Laras, Genzi. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Berarti jawaban akhirnya berapa? 32. Iya, 32. Iya. Benar tadi yang jawab 32 benar. Rizky di juara 1-nya bikin 2 ya? Kak, iya, Kak. Lebih teliti lagi ya, Ki? Oke, Kak. Oke. Kemarin kita udah belajar tentang kaidah pencecahan.
Kita mau lanjut materi tentang permutasi. Nah, sebenarnya kalau permutasi ini ya, permutasi itu kayak mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum belajar permutasi, kita mau ke faktorial dulu. Kalian udah pernah dengar kata-kata faktorial? Udah ada yang pernah dengar belum? Faktorial. Belum? Faktorial. Kak. Nah, jadi faktorial itu gampang sih sebenarnya. Definisi dari n faktorial. Jadi kalau kita punya n faktorial, ini bacanya n faktorial ya. N faktorial itu sebenarnya sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya. Sampai nanti kali n kurang 1 dikali n. Contoh, misalnya kalau Bapak punya 3 faktorial, katakanlah begitu. Maka 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. Kalau 4 faktorial gimana? 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, bisa dipahami ya? Nah, tapi nanti ada kasus khusus 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, nilai n-nya itu harus bilangan ini ya. Harus bilangan bulat yang non-negatif. Artinya lebih dari atau sama dengan 0. Itu tentang faktorial. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke permutasi. Ada pertanyaan tentang faktorial? Tidak ya? Nah, kita lanjut ke permutasi. Nah, permutasi itu apa? Permutasi itu sebenarnya apa ya? Bentar. Permutasi. Kita mau cek dulu di definisinya apa sih sebenarnya. Permutasi itu sebenarnya mencari ini ya, banyak cara menyusun-nyusun kayak huruf dan sebagainya. Mungkin ke contoh soal aja. Ini. Permutasi ada rumusnya, tetapi untuk permutasi yang biasa, itu kita gunakan kaidah pencacahan aja. Nggak usah pakai rumus permutasi. Karena kalau pakai rumus, yang hafal rumus, ribet lagi. Mendingan pakai kaidah pencacahan. Contohnya kayak gini. Misalkan dari huruf P, Q, I, dan R akan dibuat susunan yang terdiri dari 3 huruf. Maka ada berapa banyak susunan yang dapat dibuat? Nah, berarti kan untuk contoh 10 ini, kalau kita tulis satu persatu ya, cara satu, kita tulis satu persatu kan, kita mau gunakan huruf P, Q, R dibuat susunan yang terdiri dari 3 huruf. Berarti bisa jadi yang kita bikin adalah PQR, PRQ, QPR, QRP, atau RPQ, atau RQP. Nah, ini cara satu. Berarti ada totalnya ada 6 cara menyusun. Nah, tetapi kalau kita pakai cara 2, pakai kaidah pencacahan ya. Nah, intinya kan kita mau menyusun 3 huruf. Bikin 3 buah kotak. Huruf pertama, kita bisa pilih huruf P, Q, atau R. Artinya ada 3 pilihan. Huruf kedua, karena salah satu di antara P, Q, R sudah ditulis sebagai huruf pertama, maka yang tersisa untuk dipilih sebagai huruf kedua cuma ada 2 buah pilihan. Di huruf ketiga, karena huruf pertama sudah pakai 1 huruf, huruf kedua sudah pakai 1 huruf ketiga tinggal 1 pilihan lagi. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Makanya menurut Bapak nggak usah pakai rumus permutasi. Karena kalau rumus permutasi ya, dia kayak gini nih. NPR. N permutasi R sama dengan N faktorial per apa ya? N kurang R faktorial kalau nggak salah. Bapak sendiri udah agak lupa malah rumusnya. Karena nggak pernah pakai rumus. Kalau yang ini. Nah, kayak gini. N itu apa? Banyak unsur yang bisa dipilih. Artinya di sini kita punya 3 permutasi. R itu banyak unsur yang akan dipilih.
Ada 3 unsur yang bisa dipilih, P, Q, R, yang mau kita susun 3 unsur. Yang mau kita susun 3 unsur. Maka jadinya 3 permutasi 3. Sama dengan, kalau ngikut rumus, 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. Atau kita punya 3 faktorial per 0 faktorial. 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. 0 faktorial adalah 1, maka ini jadinya 6. Agak ribet kalau pakai rumus, mendingan pakai kotak-kotak gini aja. Oke, silakan dipahami. Apakah ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Siapa? Ya, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu pakai rumus itu kalau di permutasi itu ya cuma ada 2 sebenarnya yang apa ya, kalau kita nggak bisa nggak pakai kaidah pencacahan, itu cuma ada 2. Yang pertama, permutasi dengan n unsur yang sama. Permutasi dengan n unsur yang sama. Kalau tadi itu kan permutasinya unsur-unsurnya berbeda. Maksud berbedanya apa? Nah, di sini kan kita nyusun huruf P, huruf Q, dan huruf R. Tiga-tiganya berbeda. Gimana kalau misalnya ada yang sama? Contoh. Bentar. Pak cari contoh dulu yang bagus. Inilah. Ada berapa banyak kata yang terdiri dari 4 huruf yang dapat disusun dari dari huruf-huruf B, A, C, A. B, A, C, A. Nah, kata di sini nggak harus punya arti ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang bikin caba atau apa, boleh, bebas. Yang penting disusun huruf-hurufnya. Nah, perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi kan P, Q, R. P, Q, dan R, tiganya adalah huruf yang berbeda. Sementara di sini, kita punya 4 huruf akan disusun. Tetapi ada sepasang huruf yang sama, yaitu huruf A-nya ada 2. Huruf B-nya 1, huruf C-nya 1. Nah, kalau kita pakai cara biasa, cara pertama kita menguli ya, kita tulis satu persatu, maka kata-kata yang bisa kita tulis adalah A, A, B, C. Ini dihitung kata walaupun nggak ada artinya ya. Kemudian A, A, C, B. Lalu bisa A, B, A, C. Bisa A, C, A, B. Atau bisa jadi A, B, C, A, C, B, A. Atau B, A, A, C. C, A, A, B. Kemudian bisa jadi B, A, C, A. Sorry, C, A, B, A. Kemudian bisa jadi terakhir B, C, A, A. Atau C, B, A, A. Nah, totalnya ada 12. Nah, tetapi kan cara ini apa ya? Punya kelemahan ya. Pertama, kita nggak tahu apakah ada kata yang terlewat sebelumnya atau tidak. Yang kedua, kalau hurufnya makin banyak, itu kan nulisnya makin lama. Jadi kita udah nulisnya lama satu persatu, kemudian harus dihitung lagi. Itu pun dengan catatan tidak ada
kata yang tertinggal. Makanya ini sangat tidak disarankan menggunakan cara ini. Tetapi menggunakan cara kedua itu permutasi dengan n unsur yang sama. Kalau Bapak bikin rumusnya nanti apa ya? Kalian akan agak sedikit mungkin kita akan sedikit bingung, tetapi lebih enak kalau langsung diaplikasikan ke contoh soal. Di sini ada huruf B, A, C, A. Ada 4 huruf totalnya, maka banyak permutasinya adalah 4 faktorial. 4-nya dari mana? Karena ada 4 huruf. Nah, kemudian per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Dari mana munculnya angka-angka ini? Pertama, 1 faktorial adalah karena huruf B-nya cuma ada 1. Makanya 1 faktorial. 2 faktorial, kenapa? Karena huruf A-nya ada 2. Di sini dan di sini. Kemudian 1 faktorial, kenapa? Karena huruf C-nya cuma ada 1. Nah, karena 1 faktorial sama dengan 1, maka kemudian 1 faktorialnya bisa kita abaikan. Artinya, kita cukup tuliskan 4 faktorial per 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial adalah sama dengan 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Bisa dipahami? Ngerti? Ya, Kak. Oke. Sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Oke, kita coba ke contoh soal lainnya. Yang mana bagusnya? Oh ya, ini aja. Coba kalian cari jawaban ini kira-kira berapa. Nih. Ada berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf T, E, R, C, E, C, E, R. Tercecer. Artinya kita bikin kata yang terdiri dari berapa huruf nih? 4, 5, 6, 7, 8 huruf ya? Silakan coba dicari. Nanti kalau dapat, silakan ditulis di kolom chat. Ya udah ada satu yang jawab. Oke, udah 2 orang. Kayaknya jawabannya benar. Izan dan Rizky. Laras juga benar.
Satu lagi. Kirana dan Genza, ayo. Coba. Bisa, Kirana, Genza? Belum, Pak. Belum dapat? Oke, kita bahas ya. Ya benar. Jawabannya 1680 ya. Perhatikan di sini ada berapa buah huruf? Ada 8 buah huruf. Huruf T, E, R, C, E, C, E, R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang maka banyak susunan huruf yang dapat dibuat adalah sebanyak 8 faktorial per, perhatikan dulu huruf T-nya. Huruf T-nya ada berapa? Cuma ada 1. Huruf E-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. 3 faktorial. Huruf R-nya ada berapa? Ada 2. Bikin 2 faktorial. Kemudian terakhir huruf C-nya ada 2. Dibikin 2 faktorial. Nah, yang paling penting begini ya. 3 faktorial dikali 2 faktorial itu tidak sama dengan 6 faktorial. Kenapa tidak sama? Karena 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Sementara 6 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Hasilnya pasti beda. Makanya ini nggak boleh. Nah, lalu hasil gimana dengan mencari soal ini? Nah, pertama 8 faktorialnya kita ubah menjadi 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8. Kenapa Bapak ambil mulainya dari 3 faktorial? Karena di bawah kita mau bagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. 1 faktorialnya boleh diabaikan. Jadi kita ambil yang paling tinggi yang di bawahnya. Apakah ini benar? Ya benar aja. Kenapa? Karena 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. Kalau kita lanjutkan. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sama dengan 8 faktorial. Jadi boleh diubah kayak gini. 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Sampai di bagian sini paham? Kak. Oke. Nah, kemudian ini boleh kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorialnya. Terus 2 faktorial kali 2 faktorial adalah 4. Nah, tinggal ini. 5 kali 6 adalah 30. 30 dikali 56. Nanti dapat hasil akhirnya 1680. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Rata-rata tadi udah pada jawab. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal ini sebenarnya sering keluar di Olimpiade ya. Maksudnya salah satu tipe soal yang sering Bapak pribadi sering ketemu. Ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini kita punya ada semacam kotak. Kemudian perhatikan gambar. Ada huruf A, ada huruf B. Jika seseorang berjalan dari titik A ke titik B. Oke, berarti titik A-nya disepakati di sini ya. Titik B-nya di sini. Berjalan dari titik A ke titik B. Ada berapa banyak cara jalan terpendek yang dapat dipilihnya? Nah, ingat yang dia minta adalah jalan terpendek. Jalan terpendek artinya apa? Logikanya ya, si B ini berada di sebelah kanan atasnya si A. Kanan atasnya si A. Artinya, kalau si A-nya mau secepat mungkin sampai ke B, maka dia cuma boleh jalan ke kanan sama ke atas. Kenapa? Karena kalau dia jalan ke kiri, sementara kan tujuannya sebelah kanan ya, nanti jalannya jadi kayak mutar gitu. Jadi mendingan langsung ke kanan atau ke atas. Nah, kalau kita lihat ke kanannya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kanan 7 plus atas 1, 2, 3, 4. Nah, ke atasnya 4.
Artinya, jalan terpendeknya itu adalah sebanyak 7 tambah 4 sama dengan katakanlah 11 langkah ya. Nah, ini jalan terpendeknya ada 11 langkah. Tetapi yang ditanyakan bukanlah berapa langkah terpendeknya itu, tetapi yang 11 langkah ini bisa berapa banyak cara. Karena kan kalau kita pikir ya, dia bisa aja jalannya itu kayak gini misalnya. Mendatar, terus naik ke gini. 11 langkah nih. Atau bisa juga dia kayak gini. Jalan 2 langkah ke atas, terus ke kanannya sebanyak katakanlah 5 langkah, kemudian 1 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas, terus 1 langkah ke kanan. Ini totalnya juga 11. Nah, ada berapa banyak cara yang kayak gini nih? Itu yang ditanyanya. Nah, silakan coba dicari. Kira-kira berapa banyak caranya. Ingat ya, jalan terpendeknya kita sepakati 11 langkah, yaitu dengan 7 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Harus kayak gitu. Karena kalau dia ke kiri atau ke bawah dulu, jalannya jadi muter. Karena tujuannya berada di kanan atas. Oke, silakan coba dicari dulu. Hubungkan sama yang sudah kita pelajari. Paham maksud soalnya, Izan? Paham, Pak, tapi caranya masih Caranya bingung. bingung. Laras, bentar ya, cek dulu ya Laras. Ya benar Laras. Laras bisa ya? Pakai cara tadi ya Laras ya, mirip yang tadi ya. Iya, Kak. Yang lain masih ditunggu jawabannya.
Oke, benar Kirana. Sama ya Kirana ya, ke cara tadi ya. Rizky, Genza. Oke, kita coba ini ya, kita coba bahas. Jadi sebenarnya kan ini ya, kita udah tahu nih mau ngapain nih. Di sini maksudnya kita kalau mau jalannya terpendek, kita harus 4 kali ke kanan, 7 kali atau 7 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Jadi ibaratnya ya, anggap aja langkah ke kanan itu adalah X. Berarti kita punya ada 7 buah huruf X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ke kanannya ya. Kemudian langkah ke atasnya katakanlah Y. Berarti kita punya 4 buah huruf Y. Nah sebenarnya cara kita melangkahnya itu sebanyak 11 langkah dengan 7 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas itu sama aja kayak analoginya. Logikanya kayak ini, kita nyusun 11 huruf yang terdiri dari 7 huruf X dan 4 huruf Y. Karena kan kalau misalnya kalian susun nih, Y, X, 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 Y, Y, X, X, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y, X. Nah ini kan artinya apa? Kalian ke atas dulu, baru ke kanan 3 kali, 4 kali, terus baru ke atas 2 kali, ke kanan 2 langkah, ke atas 1 langkah, dan ke kanan 1 langkah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, artinya kemudian, maka banyak cara menyusun huruf-huruf ini ada sebanyak 11 faktorial, karena ada 11 huruf. Huruf X-nya ada 7, bikin 7 faktorial. Hurufnya Y-nya ada 4, bikin 4 faktorial. Dan ini sama dengan 11 faktorial, kita usahakan menjadi 7 faktorial. 7 faktorial adalah 1 kali 2 sampai kali 7, kemudian kali 8, kali 9, kali 10, kali 11. Sementara yang di bawahnya 7 faktorialnya tetap karena kita mau coret ya dengan yang di atasnya. Nah, 4 faktorial boleh diubah menjadi 1 kali 2, kali 3, kali 4. 7 faktorial per 7 faktorial habis. 1 kali 2 kali 4 adalah 8, coret 8-nya. 9 dibagi 3 adalah 3, kita punya 3 kali 10 kali 11 sama dengan 330 cara terpendek. Oke, bisa dipahami? Oh, udah dapat ya satu orang ini. Bisa, Pak? Ya, Izan juga udah dapat. Oke, itu tadi kalau permutasi dengan n unsur yang sama. Terus ada satu lagi permutasi, namanya itu permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini biasanya yang namanya siklis itu kan kayak siklus ya. Jadi dia kayak memutar gitu. Permutasi siklis. Ciri khasnya adalah kita menyusun sekian banyak objek itu ke dalam suatu tempat menyusun yang berbentuk lingkaran atau bundar. Contoh ya, misalkan ada 3 orang. Contoh, ada 3 orang yaitu ABC akan duduk melingkari sebuah meja. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara menyusun cara duduknya? Ada berapa cara susunan duduknya? Orangnya ada 3 orang ya, ada A, B, dan C. Maka kemudian cara menyusun duduknya ya bisa kayak gini. Bisa A, B, C, atau bisa A, C, B. Apakah ada cara menyusun yang lain? Ya tidak ada. Mungkin kalian bisa mikir gini ya, kenapa nggak BAC? Nah, kalau BAC sebenarnya logikanya begini ya. Kita membacanya itu memutar. Karena ini kan lingkaran. Coba kita baca misalnya berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kita baca ini kan jadinya ABC ya. Nah, mutarnya itu kan ABC. Kalau yang ini ACB. Nah, ini kan jelas beda nih. A ke C baru ke B. Kalau ini A ke B baru ke C. Nah, kalau yang ini, walaupun B-nya seperti terlihat di atas, susunannya terlihat berbeda, sebenarnya kalau kita baca dari A,
Ini susunannya adalah ACB. Artinya kalau ini Bapak kasih nomor 1, 2, dan 3, jadi nomor 2 dan nomor 3 ini sebenarnya sama. Artinya di sini cuma ada 2 cara menyusun. Yaitu bisa jadi si B itu setelah A atau si B-nya sebelum si A gitu. Cuma ada 2 cara menyusun. Sampai di sini paham? Ini pakai cara biasa ya, kita belum ke rumus. Ada pertanyaan? Ngerti Kirana? Iya, Pak. Paham? Kak. Ya? Ada pertanyaan? Izan? Paham. Oke. Nah, gimana kalau misalnya, kalau tadi kan 3 orang masih agak gampang. Kalau 3 orang tadi ya kayak gini nih. Kebetulan ada gambarnya di diktatnya. Kalau 3 orang tadi cara menyusunnya kayak gini. Nah, ini biar lebih paham. Nah, gimana kalau misalnya orangnya ada 4? Nah, kalau orangnya ada 4, tentu cara menyusunnya lebih banyak lagi ya. Nah, jadi kalau ada 4 orang, cara menyusunnya lebih kurang seperti ini. Bentar. Nah, ini. Bagaimana kalau 4 orang? Kalau 4 orang, katakanlah A, B, C, dan D. Ya, berarti cara menyusunnya nanti akan ada sebanyak ini. ADCB, ABDC, ACDB, ACBD, ADBC, dan ABCD. Nah, totalnya ada sebanyak 6 cara menyusun. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita menuliskan satu persatu kayak gini, kita bakal ragu, apakah jangan-jangan ada yang tertinggal nih, yang belum kita tulis. Nah, makanya kemudian ada rumus. Jadi rumus untuk permutasi siklis itu, kalau ada sebanyak N unsur yang mau kita susun melingkar, maka banyak permutasi siklisnya akan sebanyak N kurang 1 faktorial. Sesimpel ini, N dikurang 1 faktorial. Contoh yang tadi, di soal yang pertama, orangnya ada 3 orang. Berarti banyak cara menyusunnya akan ada sebanyak 3 dikurang 1 faktorial. 3 dikurang 1 adalah 2, 2 faktorial adalah 1 kali 2. 1 kali 2 adalah 2. Dan ini pas ya sama jawaban yang tadi. Nih, cuma ada 2. Nah, kalau orangnya ada 4, berarti banyak cara menyusunnya ada sebanyak 4 dikurang 1 faktorial. 4 dikurang 1 adalah 3. 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. Sama dengan 6. Nah, ini cocok. Jadi kita nggak perlu tulis gambarkan satu persatu, karena itu akan memakan waktu cukup lama kalau objeknya banyak. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, barangkali kita langsung coba latihan dulu ya. Bentar. Kita coba dari soal pertama ini. Soal OSP tahun 2006. Nah, silakan dicari dulu. Ini kayaknya karena nggak ada kata-kata lingkaran, berarti ini permutasi ini tadi ya, dengan N unsur yang sama kayaknya. Ada berapa banyak bilangan 7 angka berbeda yang dapat dibentuk dengan cara mengubah susunan dari angka 2504224. Salah satu mungkin caranya kan ini ya. Kita bisa ubah jadi 520424 misalnya. Bisa seperti ini. Nah, silakan dicoba.
Ada 2 orang yang jawab ya. Ada yang 420, ada yang 720. Oh, 420, yang 720 ada juga. Hmm, hampir benar sih, tetapi ingat ya, ini permutasi dengan n unsur yang sama. Artinya ada beberapa angka ya, yang kayak angka 2-nya ada berapa di sana. Coba dilihat lagi kalau permutasi dengan n unsur yang sama. Ke yang di sini tadi nih. Lihat, ini kan 8 faktorial karena hurufnya ada 8, huruf T-nya ada 1, makanya dibikin 1 faktorial. Kemudian huruf E-nya ada 3, makanya 3 faktorial di sini. Huruf R-nya ada 2, huruf C-nya ada 2. Jadi nggak cukup 8 faktorial aja, ada pernya. Nah, satu lagi untuk yang jawab 420 ya. Itu jawabannya udah hampir benar tetapi ada kelirunya sedikit. Ingat, kita mau bentuk bilangan 7 angka. Bilangan 7 angka. Nah, kalau 420 tadi mungkin benar. Tetapi yang perlu diingat adalah seandainya kita menulis 0 di awal, misalnya 0254422 nih. Nah, ini bukan bilangan 7 angka. Kenapa? Karena kalau angka 0 di awal itu nggak dianggap bilangan apa ya? Apa lupa istilahnya. Intinya kalau bilangan 0 di awal itu nggak dianggap sebagai digit dari itu. Misalnya gini, 023 ini 23 bacanya. Cuma bilangan 2 digit. Jadi nggak dianggap 0 di awal itu. Makanya bilangan 7 angka berbedanya, walaupun nggak dia bilang secara langsung, artinya 0 tidak boleh di awal. Nah, gimana caranya kira-kira? 420 tadi benar. Itu seandainya kita hitung 0 di awal. Tetapi kan 0-nya nggak boleh di awal. Nah, coba diperbaiki lagi jawabannya. Tiga enam puluh. Ya, benar. Benar, Ki. 360.
Diapakan, Ki? 420-nya di gimana kan? Kan tadi kakak bilang tadi nol nggak dipakai, jadi Rizky buat dua apa tuh? Dua Dua persamaan. kasus. Iya. Yang kalau 0 di awal ya. Yang satu ada nol, yang satu nggak ada nol. Ya berarti jawabannya 60. iya. Tapi ada kekeliruan dikit, Ki. Jadi sebenarnya bukan 360. Kalau menurut Bapak malah 359. Jadi kita bahas ya. Baik, baik. Perhatikan kalimat soalnya baik-baik. Jadi gini, benar. Kalau tidak ada syarat ya, jadi kita abaikan dulu fakta bahwa 0 itu tidak boleh di awal. Kalau tanpa syarat, maka sebenarnya ini adalah ada sebanyak 7 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial ya. Atau nanti dapat hasil akhirnya 420. Ini benar. Tapi ingat yang di sini tanpa syarat. Nah, syarat yang tidak boleh itu kan 0 nggak boleh di awal. Jadi kita anggap jika 0 di awal. Jika angka 0 itu terletak di awal, maka yang akan kita susun adalah 6 angka berikutnya. Nah, 6 angka berikutnya cara menyusunnya yaitu sebanyak 6 faktorial per angka 2 ada 3, angka 5 ada 1, kemudian angka 4 ada 2. Sorry, angka 5-nya cuma ada 1 ya. Maka jadi 6 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial. Ingat ya, ini angka 0 di awal, artinya yang kita susun 6 angka berikutnya. Nanti diperoleh hasil 60 sama dengan 60. Nah, artinya total bilangan 7 angka berbeda yang kita dapat bentuk adalah sebanyak 420. Ini yang tanpa syarat dikurang 60. Ini yang kalau 0 di awal. Karena kan di tanpa syarat kita juga hitung ini ya. 420 kurang 360, kurang 60 sama dengan 360. Sampai di sini paham? Gensa? Mantap. Paham, Isnan? Pak. Nah, Enggak. Laras? Paham, Pak. Kirana? Paham, Pak. Nah, tetapi jawabannya bukan 360. Menurut Bapak, jawabannya adalah dikurangi 1 sama dengan 359. Kenapa bisa begini? Karena dia minta gini, ada berapa banyak bilangan 7 angka berbeda yang dapat dibentuk dengan cara mengubah susunan angka ini. Artinya, dari 360 ini ada satu buah susunan yaitu angka 2504224. Nah, kalau awalnya angkanya kayak gini, kita susun lagi jadi ini, artinya kan nggak mengubah susunan ya. Ngerti? Ya, Nah, secara karena logika. kita disuruh mengubah susunan, makanya dikurangi 1. Dikurangi 1 buah angka yang susunannya nggak berubah. Makanya harusnya menurut Bapak pribadi ya, jawabannya 359. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya, Kak. Ya, karena ini ada Bisa, Kak. kata-kata mengubah susunan. Oke. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak? Oke, kita lanjut. Mana lagi ya? Kayaknya yang ini aja. Nomor 7. Nah, ini. Dalam suatu rapat OSIS yang terdiri dari 6 orang siswa. Nah, dari 6 orang ini rupanya 2 diantaranya kakak beradik. Jadi rapat OSIS itu terdiri dari 6 orang siswa dalam posisi melingkar. Nah, kalau kata-katanya sudah ada melingkar, maka kita pakai rumus yang tadi. Permutasi siklis. Masih ingat rumusnya? Yang kurang Rumusnya? 1. Ya, N dikurang 1 faktorial.
harusnya N dikurang 1 faktorial. Tapi ingat ini soal Olimpiade, artinya ada perbedaan sedikit dari soal reguler. Perbedaannya di mana? Di syaratnya itu. Katanya begini, ada berapa banyak formasi duduk melingkar yang bisa terbentuk jika, nah ini syarat utamanya, kakak beradik tersebut harus berdekatan. Artinya dia harus berdampingan kakak dan adik, kakak adiknya. Nah, kira-kira berapa? Silakan coba dicari dulu. Kakak, Ya, berarti yang kondisi kakak beradik ini berarti dalam setiap posisi mereka harus dekat gitu ya? ya Setiap harus apapun. berdekatan ya, harus berdampingan dia duduk. Yang jawab 24 hampir ya, logikanya udah benar kali. Tapi ada yang meleset dikit. Coba lihat. Kakak adiknya kan bisa diceng ya. Maksudnya gini, bisa jadi kakaknya di kanan, adiknya di kiri, atau adiknya di kiri, kakaknya yang di kanan. Nah, yang berdekatan bisa kita asumsikan satu orang, boleh, boleh. Atau paling gampangnya kayak gini lah. Kalau yang lain itu duduk di apa? Di masing-masing di satu kursi, yang kakak adik ini anggaplah duduk di apa? Satu kursi pakai berdua gitu. Nah, benar. Kirana benar ya jawabannya. Tadi lupa itu ya, ngalihkan dua ya Kirana. Iya, Pak. Hmm. Nggak kepikiran itu ya, dia bisa dibalik itu. Oke, nice. Oke, satu orang. Rizky juga benar ya, yang lain ditunggu. Ya, Genza juga dapat. Jawabannya benar ya. Berarti jawabannya, Laras gimana? Izan?
Ngestak, Kak. Ngetak, iya. Izan. Sama. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Harusnya kalau misalnya nggak ada syarat apa-apa, ini kan harusnya jadi 6 dikurang 1 faktorial ya. Tetapi karena ada syarat tadi dua kakak beradiknya harus berdekatan, maka ini kemudian soalnya kita modifikasi sedikit. Benar kata Rizky tadi, salah satunya bisa dianggap kakak beradik itu cuma satu orang gitu, boleh kayak gitu. Atau kalau ini, eh, jadi mau cerita sedikit ya Bapak ya. Dulu zaman kami sekolah itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan satu orang duduk di satu kursi. Dulu pas waktu awal-awal SD Bapak dulu pernah ngalamin masa duduk itu di kursi yang panjang gitu. Kursinya itu kayak kursi di warung-warung. Jadi bisa 2 orang, bisa 3 orang kadang-kadang. Nah, jadi kita bisa menganggap ya. Jadi kakak adik ini karena maunya berdekatan, kita anggap kakak adik itu duduk di satu kursi yang sama. Katakanlah kursi warna hitam ini. Ini yang kakak adiknya ya. Sementara 5 orang lainnya itu duduk di kursi yang warna biru, misalnya. Nah, kemudian ini kan 2 orang yang duduk di sini ya, di warna hitam. Satu orang di warna yang biru. 1, 2, 3, 4. Oke. 5, 6. Oke, dah. Nah, sekarang gimana caranya menyusun 5 buah kursi ini ke dalam sebuah meja, menyusun 5 kursi ini mengelilingi sebuah lingkaran, misalnya meja berbentuk lingkaran. Berarti banyaknya caranya ada sebanyak berapa? 5 dikurang 1 faktorial. Iya. Bisa dipahami? 5 dikurang 1 faktorial adalah 4 faktorial dan 4 faktorial adalah 24. Ngerti sampai sini? Ngerti, Kak. Nah, ngerti. Tetapi kemudian jawabannya itu nggak berhenti di 24. Makanya tadi ada yang keliru dikit tadi. Nah, kenapa? Karena ini harus dikalikan lagi dengan 2. Kenapa harus dikali 2? Karena di kursi hitam ini, kakak adiknya itu bisa jadi duduknya kakak di sebelah kiri, adiknya sebelah kanan, atau bisa adik sebelah kiri, kakaknya sebelah kanan. Artinya ini ada 2 cara duduk juga. Makanya dikalikan dengan 2. Artinya 24 kasus, 24 cara menyusun kursi, sementara kakak adiknya ada 2 cara menyusunnya. 24 kali 2 sama dengan 48. Lebih kurang begitu. Bisa dipahami? Oh, bisa. Bisa, Kak. Izan? Ngerti, Jan? Ngerti, Pak. Oke. Laras? Ngerti, Kak. Oke. Nice. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bentar. OSP tahun 2003. Ada 4 pasang suami istri menonton pagelaran orkestra. Tempat duduk mereka harus dipisah. Ada tempat duduk kelompok suami dan kelompok istri. Sementara itu, untuk masing-masing kelompok disediakan 4 buah tempat duduk bersebelahan dalam satu barisan. Artinya kan karena suaminya ada 4 orang, berarti disediakan 4 kursi bersebelahan dalam satu barisan untuk kelompok suami. Untuk yang kelompok istri juga disediakan 4 tempat duduk bersebelahan dalam satu barisan. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara memberikan tempat duduk kepada mereka? Oke, silakan coba dicari.
Bukan 48 ya? Bukan 36. Lima tujuh enam, hampir. Kak, Ya, masing-masing kelompok ini kayak bisa dipilih gitu kan, yang biasanya ini suami atau istri, kayak nggak harus itu suami baris tempatnya tuh. maksudnya gimana tadi? Kayak kan ini ada dua tempat nih, Hmm, suami sama istri. Nah, yang tempat suami ini bisa diganti jadi istri kan tempatnya, nggak bisa, harus bisa, tempat bisa. suami kan. Ya, benar. Yang jawab 576 hampir, tapi bukan. Sembilan enam enggak. Ya, benar. Benar, Ki. 1152. Kita coba bahas ya. Pertama, gini dulu. Ini kan dibagi jadi dua kelompok ya. Artinya kasusnya bisa jadi dua. Bisa jadi kelompok suami dulu, baru kelompok istri. Entah itu letaknya nanti kiri kanan atau depan belakang ya. Anggaplah letaknya kiri kanan, kelompok suami dulu, baru kelompok istri. Atau bisa jadi kasus kedua, kelompok istri dulu, baru kelompok suaminya.
Nah, di sini ada 2 kasus. Nah, untuk kelompok suami disediakan 4 kursi. Maka kemudian banyak cara menyusunnya kan, karena suaminya ada 4 orang suami di sini. Berarti di kursi pertama ada 4 orang yang bisa dipilih, 1 orang udah duduk. Di kursi yang kedua tinggal 3 pilihan, kursi berikutnya tinggal 2, di sini tinggal 1. Nah, untuk istrinya sama aja 4, 3, 2, 1. Nah, tapi ingat, kalau di kaidah pencacahannya, kata kuncinya itu pakai ini. Kalau dan, itu kita kali. Kalau atau, kita tambah. Kita kan mau menyusun tempat duduk suami dan istri ya. Berarti kita kalikan ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti dapat 576. Nah, yang terjadi, itu bisa jadi kasus 1 atau kasus 2. Nah, di kasus 2 juga dengan cara menghitung yang sama 576. Ingat, kata kuncinya dan dengan atau. Kalau dan kita kali, ini udah kita kali. Nah, tapi di sini kan ada atau ya. Kalau atau itu kita tambah. Kenapa dan kita kali? Karena di kasus ini kita harus menyusun tempat duduk suami dan istri. Artinya kejadiannya barengan. Nggak bisa cuma nyusun yang suami aja, istri juga. Nah, kalau atau kenapa kita tambah? Karena kejadian 1 dan kejadian 2 itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Kalau suaminya di sebelah kiri, istrinya sebelah kanan, itu nggak mungkin di saat yang bersamaan istri sebelah kiri, suami di sebelah kanan susunannya. Pasti kejadian ini terpisah, nggak mungkin sama. Kemungkinannya bisa jadi yang pertama, kalau nggak yang pertama ya yang kedua ini. Makanya kemudian 576 ditambah 576 adalah 576 atau berapa ya? Iya ya, 576 576 Kak. ya. Sama dengan 1152. Itu totalnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Sebelum kita tutup, seperti biasa, silakan dihidupkan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Yunza, Laras, Kirana, Laras, Yunza, oke. Oke, kayaknya udah cukup.